Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya dimanapun anda berada, mudah-mudahan anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Salafi Wahabi sangat berbahaya bagi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan NKRI. Nah, ini jadi akan kita kupas betapa bahayanya paham atau ideologi Salafi Wahabi bagi organisasi Muhammadiyah, organisasi NU atau Nahdlatul Ulama dan secara umum yaitu bagi Indonesia. Nah, pertama, mengapa Salafi Wahabi sangat berbahaya bagi Muhammadiyah? Ya, kita tahu antara Salafi Wahabi dengan Muhammadiyah ini memiliki kemiripan misinya, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan Hadis. Intinya adalah ingin memurnikan ajaran Islam. Ya, namun kalau kita teliti lebih dalam, ternyata ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi, di mana cara dakwah organisasi yang dibentuk oleh Ahmad Dahlan, ya, Kiai Ahmad Dahlan yaitu Muhammadiyah ini berdakwah dengan sangat santun, ya, mencintai tradisi. Artinya meskipun Muhammadiyah ini memiliki misi yaitu memurnikan ajaran Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, namun mereka, ya, orang Muhammadiyah ini berdakwah dengan cara beradab, cara santun, dan tentunya memiliki sikap yaitu toleransi. Ya, jadi orang Muhammadiyah ini memiliki toleransi yang sangat tinggi, meskipun berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Ada banyak praktek atau amalan atau dalam ranah fikih ini yang berbeda antara Muhammadiyah dengan NU. Namun sangat jarang sekali terjadi benturan. Justru malah sebaliknya, antara Muhammadiyah dengan Salafi ini meskipun memiliki identik kesamaan yaitu pemurnian ajaran Islam, tapi justru malah sering terjadi benturan. Bahkan kelompok Salafi Wahabi ini banyak yang bersembunyi di Muhammadiyah karena ada beberapa kedekatan dalam hal fikih itu tadi. Jadi banyak orang Salafi Wahabi yang sembunyi, mereka tidak menunjukkan identitasnya sebagai Salafi Wahabi. Jadi kian lama ya, organisasi Muhammadiyah ini kian digerogoti oleh paham atau doktrin Salafi Wahabi. Jika ini dibiarkan tentu sangat bahaya bagi Muhammadiyah, karena organisasi ini akan terus-menerus digerogoti, di mana Salafi Wahabi ini sangat anti dengan Pancasila, sangat anti dengan NKRI, sehingga lama-kelamaan organisasi Muhammadiyah yang ini sangat mencintai NKRI, sangat mencintai tradisi, ini nanti lama-kelamaan akan digerus oleh paham Salafi Wahabi. Jadi paham Salafi Wahabi ini mengajarkan untuk cinta kepada tradisi Arab, ya, sangat membenci dengan tradisi Nusantara apapun bentuknya. Jadi mereka hantam apa saja, entah itu tradisi yang haram maupun tradisi yang sesuai dengan syariat, mereka hantam begitu saja, sehingga tidak memiliki etika, tidak memiliki adab, tidak memiliki toleransi dalam beragama. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagi warga Muhammadiyah. Mudah-mudahan bisa sweeping atau bisa memberikan perhatian kepada seluruh anggotanya agar jangan sampai terus-menerus digerogoti oleh paham Salafi Wahabi. Hendaknya
Muhammadiyah dengan tegas mengeluarkan siapa saja oknum-oknum yang bersembunyi di Muhammadiyah yang tujuannya justru akan merusak Muhammadiyah. Justru tujuannya ingin merusak marwah atau kehormatan Muhammadiyah, di mana Salafi Wahabi ini memiliki misi yang jelas sangat bertentangan dengan Muhammadiyah, walaupun ada kemiripan. Ya, bagi orang yang tidak memahami antara Salafi Wahabi dan Muhammadiyah tentu akan kesulitan apa perbedaannya. Tapi kalau kita lebih cermat, lebih teliti, ternyata sangat banyak perbedaan antara Salafi Wahabi dengan Muhammadiyah. Maka perlunya Muhammadiyah untuk bagaimana membersihkan anggotanya atau jamaahnya dari doktrin atau paham Salafi Wahabi. Kemudian yang kedua, Salafi Wahabi ini sangat berbahaya bagi Nahdlatul Ulama. Kenapa demikian? Karena kita tahu sering terjadi konfrontasi, sering terjadi perang pendapat atau perbedaan pendapat antara Nahdlatul Ulama dengan Salafi Wahabi, di mana di sini posisi Nahdlatul Ulama posisi sebagai bertahan, sedangkan Salafi Wahabi ini posisi sebagai penyerang. Jadi terus-menerus menyerang amaliyah Nahdlatul Ulama. Nah, ini kalau paham Salafi Wahabi terus dibiarkan di NKRI, terus didiamkan saja, maka akan beranak pinak, berkembang biak yang akan merusak amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Salafi Wahabi ini tidak pandang apapun bentuknya, karena mereka sangat tekstual, sangat menuhankan teks. Apapun yang itu yang tidak diajarkan atau tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka semuanya dicap sebagai amalan kafir, bid'ah, musyrik, syirik dan sebagainya. Nah, ini betapa banyak paham Salafi Wahabi. Ya, karena mereka tidak memiliki sikap toleransi, tidak menghormati perbedaan pendapat. Nah, ini jadi segala amalan NU ini semuanya dituduh sesat. Nah, ini bahkan warga Nahdlatul Ulama, tokoh-tokohnya ini banyak dicap sebagai Syiah karena hanya tidak mengkafirkan Syiah. Bahkan Muhammadiyah juga yang ini ada kemiripan dengan Salafi Wahabi juga semakin hari semakin dimusuhi, semakin diserang oleh Salafi Wahabi. Bahkan juga Muhammadiyah ini tidak luput dari serangan tuduhan Syiah yang dilontarkan oleh Salafi Wahabi. Jadi baik Muhammadiyah maupun NU ini kerap dituduh sebagai Syiah oleh Salafi Wahabi. Ini penyebabnya karena kebodohan mereka, yaitu kebodohan Salafi Wahabi tidak bisa membedakan mana Syiah, mana Muhammadiyah, mana Syiah, mana NU. Jadi apapun yang kira-kira berbeda pendapat dengan tokoh-tokoh panutan Salafi Wahabi, ini semuanya dicap Syiah, semuanya dituduh Syiah. Nah, ini betapa minimnya referensi mereka, betapa minimnya pemahaman mereka, sehingga tidak memiliki sikap toleransi. Nah, jelaslah di sini bahwasanya antara Salafi ini sangat berbahaya terhadap Muhammadiyah dan terhadap Nahdlatul Ulama. Maka hendaknya antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terus bergandengan tangan, jangan sampai dirasuki oleh doktrin, oleh pemahaman, yaitu kelompok yang menyempal dari mayoritas umat Islam, yaitu menyempal dari Ahlussunnah wal Jamaah, menyempal dari ajaran Mbah Kiai Ahmad Dahlan, menyempal dari ajaran Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Jadi jangan ada Salafi Wahabi di antara kita, jangan ada Salafi Wahabi di antara Muhammadiyah dan di antara Nahdlatul Ulama. Kemudian mengapa Salafi Wahabi ini sangat berbahaya bagi NKRI? Jelas bahwasanya penjaga NKRI adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dua organisasi besar, bahkan bukan hanya terbesar di Indonesia, justru juga terbesar di seluruh dunia. Nah, inilah peran kerjasama, komitmen antara Muhammadiyah dan NU. Jangan sampai Wahabi ini berkembang yang nanti akan merusak kebinekaan, yang merusak toleransi, merusak keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, tidak bisa kita bayangkan seandainya Salafi Wahabi ini menjadi mayoritas, tentu akan
rusak NKRI. Ya, mereka anti dengan banyak tradisi yang ada di Nusantara. Mereka juga beberapa tokohnya ini jelas dengan fakta. Ada tokoh Salafi Wahabi yang mereka mengharamkan hormat bendera misalnya, mengharamkan musik lagu Indonesia Raya misalnya. Nah, mengharamkan lagu-lagu kebangsaan, lagu nasionalis. Nah, ini jelaslah bahwasanya budaya yang dikembangkan oleh Salafi Wahabi ini bukan ajaran Islam, justru akan mengimpor yaitu budaya Arab. Jadi Salafi Wahabi ini berpola yaitu Arab sentris, yaitu mereka sangat memuja kebudayaan Arab dan sangat membenci budaya yang ada di Nusantara. Ya, kita ketahui ulama-ulama kita, ulama NU, ulama Muhammadiyah, mereka ini juga mencintai tradisi dengan syarat yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, Mbah Ahmad Dahlan ini juga mencintai musik, ya. Bahkan Mbah Ahmad Dahlan ini memiliki biola. Ya, jadi antara NU dengan Muhammadiyah ini memiliki kedekatan, sama-sama organisasi yang lahir di Nusantara, sama-sama murni organisasi yang ada di Nusantara, tentu sangat mencintai Indonesia, mencintai Nusantara. Bagaimana caranya agar tidak dirusak oleh kelompok-kelompok pendatang baru, kelompok-kelompok yang menyempal, kelompok-kelompok kecil yang akan merusak kebinekaan. Maka Salafi Wahabi jika ingin merusak Indonesia maka harus berhadapan dengan Muhammadiyah dan dengan NU. Untuk itu kita semuanya, baik warga NU maupun warga Muhammadiyah, hendaknya untuk berhati-hati, hendaknya terus bergandengan tangan, jangan sampai disusupi oleh Salafi Wahabi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ormas terbesar yaitu baik Muhammadiyah maupun NU terus jaya, terus berdakwah, mencerdaskan umat, berdakwah dengan cara kelembutan, kasih sayang, dengan penuh rahmat, tolong menolong dalam kebaikan, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, terus menjaga Indonesia. Ya, mudah-mudahan senantiasa diberkahi, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ulama kita, ulama NU dan ulama Muhammadiyah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangan. Salam NKRI. Mudah-mudahan Muhammadiyah dan NU terus jaya di bumi Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.